Ini yang perlu diperhatikan sehingga nanti tidak hanya kita melihat dari pola candle, tetapi sebelumnya ada struktur yang membentuk di sana. Ini akan sangat valid, akan sangat akurat ketika semua terpenuhi, maka kita tinggal menunggu waktu ketika kita entry buy di sana. Selanjutnya ada rising tree methods. Jadi ini adalah diawali dari tren naik, kemudian berada di level pentingnya di sana, di resisten terdekatnya, mulai berubah warna, kemudian diikuti dengan candle konfirmasi, diikuti lagi dengan candle berikutnya yang tetap satu warna, yakni warna merah. Perhatikan dari keseluruhannya dia belum melewati kekuatan candle sebelumnya. Kemudian dari ketiganya muncul candle warna merah yang tebal memakan semua body warna hijau, warna merah sebelumnya. Atau paling tidak yang hijau ini sudah menutup semua candle sebelumnya. Bahkan bukan hanya candle merah, tapi candle hijau ini dimakan semuanya, dihabisi oleh candle yang terbarunya. Sehingga dengan demikian yang sebelumnya dia mengindikasikan mau turun, dikembalikan lagi satu candle yang menutup semuanya, memakan candle sebelumnya warna merah ini, maka batal sudah yang warna merah. Yang mau berbalik turun batal sudah, sehingga berubah kembali menjadi pullback atau menjadi menguat kembali. Dari awalnya turun kemudian mencoba untuk tadi melawan, kemudian dikembalikan dengan posisi bullish yang dominan, maka kembali akan menguat sehingga posisinya potensi naik lagi buy. Diingat harus terpenuhi lagi ketika rising tree methods ini muncul, harus sudah ada struktur yang terbentuk di sana. Candle bullish harus muncul sebelumnya atau harus ada uptrend. Ketika sudah ada uptrend di sana, ada level penting yang tidak dilewati, ada resisten yang tidak di breakout di sana. Kemudian muncul warna merah, merah berjajar 3, yang berarti tadi di pola candle di awal ada 3 green soldier, ada 3 red cross. Maka ketika 3 berjajar, kemudian selanjutnya dikembalikan dalam posisi buyer yang dominan. Buyer terakhir memakan 3 candle merah sebelumnya, maka ini menjadi petunjuk maka buyer akan menguat kembali. Kemudian selanjutnya ada piercing line. Pola selanjutnya adalah piercing line, ya tidak kalah valid dengan pola candle sebelumnya, termasuk rising tree methods ini. Piercing line juga sering muncul dan mungkin teman-teman tidak terlalu jeli di sana, sehingga yang dilihat hanyalah candle merah dan hijaunya. Kalau kita lihat dari struktur piercing line, di sana ada gap yang muncul, ada lompatan harga. Ketika marketnya awalnya dia anjlok atau downtrend, kemudian tiba-tiba ketika ganti candle dia dibuka dengan lompatan di sini. Ini ada gap yang terbentuk di sana. Yang seharusnya lurus di sini, ini ada gap yang cukup jauh melompat ke bawah, kemudian baru setelah itu dia kuat naik, dan naiknya volumenya bodinya 50% lebih dari candle tebal sebelumnya. Ini harus dipenuhi karena untuk menjaga validitas dan keakuratan dari pola candle itu akan mempengaruhi nanti kita lama dan tidaknya di dalam floating minusnya. Syarat yang pertama tentu tadi ada gap, namanya piercing line itu tiba-tiba dia turun tetapi ditutup dengan volume yang tebal, warna berlawanan.
ketika dia tren turun kemudian lompat, bukaan lompat, ada gap, kemudian ditutup dengan volume hijau di sana. Dengan penutupannya adalah lebih dari setengah dari candle sebelumnya ya. Yang kita lihat adalah volume atau bodinya. Maka peluangnya dia akan kembali naik meskipun di tren turun. Jangan lupa di sini harus terpenuhi ada level penting. Di sana ada support terdekat yang tidak bisa di breakout atau tidak di breakout di sana. Ini sangat valid, sangat memberikan petunjuk yang kuat bagi kita untuk melihat peluang bahwa market itu akan bergerak naik. Berikutnya adalah inside bar, ada bullish inside bar dan bearish inside bar. Intinya adalah inside bar, sehingga ini nanti yang menjadi perhatian kita, bedanya dengan engulfing, bedanya dengan harami seperti apa. Inside bar selalu ada candle utama dan candle baby-nya atau candle yang kecilnya, dimana yang menjadi patokan adalah ring. Yang menjadi patokan adalah ring. Candle pertama dia warna merah atau warna hijau. Kalau warna hijau berarti bearish, kalau warna merah berarti bullish inside bar. Diawali dari tren turun, kemudian di level penting di sini ada support di sini. Sorry ya, ini ada support di sini, support terdekatnya tidak bisa di breakout. Kemudian jangan lupa ini tadi ada downtrend, harus dimulai dari downtrend. Kemudian di level pentingnya tidak bisa di breakout. Kemudian di ujung, di penghujung candle tiba-tiba berubah warna. Nah, berubah warnanya ini kita lihat closingnya. Kalau closingnya ditutup dengan posisi di dalam ring candle sebelumnya, maka ini disebut dengan inside bar. Inside bar ini cukup valid, dia berpeluang akan lanjut naik hijaunya ya. Artinya akan berbalik dari turun menjadi naik. Entry-nya di mana? Kita bisa entry di sini, kita bisa entry di sini. Tentu sesudah ini terbentuk, sesudah selesai terbentuk dan berganti candle. Ini valid diterapkan di time frame berapa? Ya, di berapa pun bisa. Tetapi semakin tinggi time frame yang kita gunakan, maka semakin validlah analisa itu atau pola itu. Sehingga mau di H1, H4, D1 bisa. Asalkan jangan yang kecil, pakai M1, M5. Ini cukup nanti bias di sana. Pola candle selanjutnya adalah outside bar. Sekarang ada tadi inside bar, sekarang outside bar. Masih hampir mendekati sama, hanya tinggal dibalik. Ketika outside bar artinya candle sebelumnya ini harus berada di ring candle sesudahnya. Ini ringnya di sini. High dan low-nya di sini. Yang menjadi dasar bukan volume tetapi ringnya. Ada ring high dan low-nya di sana, di mana candle sebelumnya di sini berada di dalam ring candle yang terakhir terbarunya. Sehingga ini menjadi outside bar. Potensi yang terjadi, potensi yang ada, market akan bergerak naik mengikuti candle terakhirnya, kemudian sebelumnya didominasi atau didahului dengan downtrend. Jangan lupa di sini ada level pentingnya, ada support terdekatnya. Ada support terdekatnya. Ketika ini bukan berada di support, maka kita tidak jadikan ini sebagai acuan ya. Kita hanya akan mengambil acuan trigger kita ketika syarat ini berada di tren turun, kemudian di sebelah kiri ada support terdekat yang tidak dilewati. Terbentuk dengan posisi candle sebelumnya berada di ring candle yang terbarunya. Ini adalah outside bar, sangat valid juga. Ya, kita bisa nanti uji cobakan. Kita bisa praktekkan. Sekali lagi, pola candle yang terbentuk tidak bisa berdiri sendiri, harus ada struktur yang membentuk sebelumnya. Berikutnya, di pola candle selanjutnya ada evening star atau kebalikan dari morning star. Kalau tadi morning star berada di tren turun, kalau evening star dia berada di tren naik, harus berada di tren naik.
kemudian terjadi loss momentum di sana, ada pengurangan volume atau pengurangan kekuatan dari bullish yang tebal menjadi tipis, kemudian dikonfirmasi dengan candle yang berubah warna, maka inilah yang namanya evening star. Ada tiga komponen di dalam evening star, yaitu tren naik, kemudian pelemahan di sini ada candle kecil atau bahkan doji, diikuti perubahan warna, dan perubahan warna ini akan valid ketika melewati setengah dari bodinya. Maka kemungkinan besarnya potensinya dia akan lanjut turun atau akan berubah arah dari naik menjadi turun. Diingat, ini wajib berada di tren up, tren naik, kemudian berada di level pentingnya atau di level psikologinya, atau di area resistennya yang terdekat ya.